Oke, sip. Oke, soal pertama yang akan kita bahas adalah 22 yang E, gitu ya. 22 yang E. Nah, di sini permintaannya adalah tentukan daerah asal fungsi-fungsi berikut. Oh, hmm. Oke, sorry tadi aku gabung satu perangkat lagi di HP ya, supaya teman-teman kalau mau lihat juga bisa. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya di 22 yang E. Di sini dia minta tentukan daerah asal fungsi-fungsi berikut. Oke, jadi daerah asal itu apa sih? Daerah asal itu adalah kumpulan, kalau kita bicaranya fx ya, mungkin langsung spesifik aja karena di sini fx. Kalau kita bicara daerah asal, itu artinya kumpulan nilai-nilai x supaya fungsinya itu punya nilai. Sesederhana itu. Kalau teman-teman mau artikan untuk versi sederhananya kayak gitu aja. Kumpulan nilai-nilai x supaya fx ini punya nilai gitu. Nah, biasanya, biasanya maksudnya secara umum ya, secara umum itu pasti ada nilainya gitu. Dalam artian misalnya kalau fx sama dengan x plus 1. Misalnya kita punya fungsi sederhana ini, atau contohnya yang A ini. Sebenarnya berapapun x yang dimasukin selama bilangan real, dia pasti ada nilainya. Jadi biasanya kita nggak perlu khawatir. Nah, di sini mungkin aku kasih sedikit tips. Kasih sedikit tips apa aja yang biasanya teman-teman perlu khawatir. Yang ada tiga sebetulnya yang teman-teman perlu perhatikan ketika berurusan dengan nilai yang tidak terdefinisi gitu. Jadi nggak selalu tentang daerah asal ya. Nanti beberapa kali mungkin teman-teman akan menemukan permasalahan tentang fungsi yang tidak terdefinisi gitu. Yang pertama itu adalah pembagian dengan nol. Itu yang pertama yang teman-teman perlu perhatikan tentang kalau tidak terdefinisi pembagian dengan nol. Yang kedua ada akar. Kalau akar itu yang negatif. Akar negatif juga tidak terdefinisi. Jadi yang pertama harus teman-teman perhatikan pembagian dengan nol. Yang kedua itu akar negatif. Yang ketiga itu logaritma negatif. Nah, jadi ini cuma tiga hal yang umum. Sebetulnya masih ada lagi gitu. Hal-hal lain yang mungkin bisa membuat suatu fungsi itu jadi nggak terdefinisi. Gitu. Cuma yang umum, yang sering keluar gitu ya, kalau kita bicara yang sering digunakan ada tiga ini. Pembagian dengan nol, akar negatif, dan logaritma negatif. Jadi acuan utamanya teman-teman bisa mengarah ke sini dulu. Logaritma itu belakangan, kalau teman-teman udah belajar fungsi transenden, udah belajar len, logaritma natural, dan seterusnya. Nah, nanti di sana itu baru dipakai biasanya. Kalau yang awal-awal bahkan cuma dua ini gitu, pembagian dengan nol atau akar negatif. Nah, jadi ini mungkin suatu hal yang bisa jadi kayak tips and trick gitu lah ya, tips and trick buat teman-teman tahu. Bukan cuma ini. Ingat ya, aku sekali lagi bilang, yang bikin tidak terdefinisi bukan cuma ini, tapi yang sering ini. Satu, dua, tiga. Gitu, itu sedikit tips saja sih. Oke, sekarang kita coba lihat, kalau di E. Di E itu apa aja? Nah, ketika udah ada kata akar, di sini ada nih akar. Berarti ini kayaknya bakal kepake. Pembagian dengan nol. Ada nggak pembagian di sini? Oh, ada. Di sini ada per di sini. Nah, itu per itu menunjukkan pembagian. Jadi ada yang ini dan ada yang ini. Kita harus perhatikan berarti poin satu dan poin 2. Yang membuat tidak terdefinisi. Ini yang membuat tidak terdefinisi ya. Kalau pembagian dengan nol, kita cek dulu nih. Pembagian dengan nol. Pembagian dengan nol. Nah, di sini ada X minus 3 sebagai pembagi. Nah, jadi kalau kita mau dia terdefinisi, X minus 3-nya nggak boleh nol. Gitu aja sebetulnya. Itu yang pertama, dan di sini dengan cepat, kalau teman-teman udah terbiasa bisa langsung, di sini langsung X-nya itu sama dengan 3. Tidak sama dengan 3, sorry. X-nya tidak sama dengan 3. Itu dari syarat pertama. Terus ada juga yang akar nih. Yang kedua, di sini kita punya, oh, HP-ku ke disconnect. Oke, nanti aja. Yang kedua, kita punya akar negatif. Akar negatif ini perlu diperhatikan juga. Nah, jadi kalau bicara tentang akar negatif ini kayak gimana? Berarti di sini akar X kan? Berarti yang di dalam ini nggak boleh sampai negatif. Kalau sampai negatif, dia jadi tidak terdefinisi. Artinya apa kebalikannya negatif?
itu X lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi syarat kedua adalah akarnya nggak boleh negatif. Sama kayak tadi maksudnya ya. Kalau teman-teman nggak nyaman dengan penulisan kebalikannya, teman-teman boleh tulis saja pembagian tidak dengan 0. Akar lebih besar sama dengan 0 gitu juga boleh kalau teman-teman mau hafalkan dengan cara seperti itu. Kalau di sini aku cuma bilang yang tidak boleh pembagian dengan 0 artinya tidak boleh 0. Akar negatif artinya tidak boleh negatif, artinya harus lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau teman-teman nggak terbiasa dengan itu, teman-teman boleh hafalin langsung aja gitu, straightforward. Akar lebih besar sama dengan 0. Pembagian tidak sama dengan 0. Gitu juga boleh. Gitu. Nah, jadi setelah kita lihat, kita udah mengatasi yang ini. Dari sini, ini pasti ada nilainya. Dari sini, yang ini pasti ada nilainya. Jadi kita bisa lihat fungsi fx ini seakan-akan ada dua bagian, yang ini ditambahkan dengan yang ini. Kalau yang ini udah pasti ada nilainya, yang ini ada nilainya, ditambahkan pun pasti ada nilainya. Jadi kita nggak perlu khawatir urusan penambahan, pengurangan tuh hal-hal biasa. Gitu. Nah, jadi tinggal kita gabungkan. Yang ini harus ada nilainya, dan yang ini juga harus ada nilainya. Dua-duanya harus ada nilainya. Karena kalau salah satunya nggak ada nilainya, ditambahkan yang ada nilainya pun tetap kita nggak tahu itu apa, nggak terdefinisi. Kalau salah satunya aja nggak terdefinisi. Jadi sekarang kita gabungkan. X-nya nggak boleh 3, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kalau teman-teman udah terbiasa, bisa langsung bikin range, dalam notasi range gitu. Dalam notasi range langsung bisa ditulis nih berarti X-nya dari 0 sampai dengan 3, lalu dari 3 sampai dengan tahingga. Gabung ya, ini digabung. Pakai gabung. Nah, kayak gini. Ini jawaban kalau pakai range. Kalau pakai notasi pembentuk himpunan juga bisa. Teman-teman tulis daerah asalnya, domain ya, domain biasa pakai D. Domain dari fungsi f, df, atau ya apapun sebetulnya notasi bisa menyesuaikan. Oke, ini nggak bisa join. Nantilah urusan itu. Domainnya itu adalah kumpulan seluruh nilai X, sedemikian sehingga boleh teman-teman tulis kayak gini, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3, atau itu kadang dilambangkan juga kayak gini, teman-teman boleh pilih kayak huruf V gitu, atau X lebih besar dari 3, X bilangan real. Boleh kayak gini, boleh juga kalau teman-teman mau tulis kayak gini, domainnya adalah kumpulan seluruh nilai X, sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 0, dan itu kayak gini ya, atau tulis aja dan juga nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak biasa dengan notasi, dan X tidak sama dengan 3, X-nya anggota bilangan real. Nah, gini juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi teman-teman punya opsi ketika di soal diminta tulis dalam notasi pembentuk himpunan, bisa yang ini, bisa yang ini. Ketika diminta dalam bentuk range, jawablah dengan yang ini. Gitu. Ini untuk soal pertama yang mau kita bahas hari ini. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan ya. Oke, nggak ada ya. Kalau, ntar, aku nggak beli. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu nomor 23. Nomor 23 yang C. Kita mau pakai yang C. Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan daerah hasilnya. Oke, kita diminta sketsa, tentukan daerah hasilnya. Aku buka dulu plot. Plotnya itu pakai rule lines. Oke. Sketsa, tentukan daerah hasilnya. Oke, daerah hasil itu apa sih? Daerah hasil semua nilai yang mungkin jadi hasil. Semua nilai yang mungkin jadi hasilnya. Gitu aja. Kita coba sketsakan yang C ya. Cara sketsa gimana? Kayak biasa, teman-teman masukin titik-titik, uji misalkan pakai titik 0, 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi di sini kita tulis dulu GX-nya itu apa? GX-nya itu adalah akar dari 9 dikurang X kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian kita buat grafiknya. Grafiknya misalkan aku punya sumbu seperti ini. Ini katanya Y, Y-nya ini diasumsikan mewakili GX. Jadi mungkin biasanya teman-teman Y sama dengan FX gitu. Atau langsung aja sumbu vertikalnya dibuat FX, nggak masalah juga. Dalam hal ini Y-nya ini mau mewakili GX. Jadi aku bilang di sini Y sama dengan GX. Itu cuma buat formalitas sih ya. Kalau teman-teman kebiasaan untuk itu dihafal ya nggak masalah. Ini cuma secara maknanya
kita menyatakan sumbu vertikal yaitu Y untuk nilainya GX. Gitu. Nah, sekarang ini sumbu X. Sekarang langsung aja kita bikin. Mungkin ada teman-teman yang terbiasa pakai tabel kayak gini. Ini X, ini GX-nya gitu. Boleh buat panduan. Kalau X-nya, nah lihat di sini. Di sini itu akar ya. Di sini ada bentuk akar. Ini bentuknya akar. Dan tadi kita ingat, XX yang bisa kamu masukin apa aja kalau ke dalam akar. Pokoknya berapapun, selama akarnya ini tidak bernilai negatif. Gitu aja, berapapun selama akarnya tidak bernilai negatif. Jadi 9 dikurang X kuadrat itu nggak boleh negatif. Ya kalau teman-teman mau selesaikan pakai persamaan boleh sih. Tapi kalau teman-teman males kayaknya ribet gitu ya, boleh juga langsung coba-cobain aja. Oh, X-nya aku rasa 0 bisa nih. Kalau dimasukin 0 akar 9 aman. Berarti 3 gitu ya. Oh, X-nya dimasukin 1 bisa nih. Kalau 1 oh akar 8 gitu, akar 8 itu irasional, nggak apa-apa tulis aja akar 8 atau tulis 2 akar 2 gitu. Tulis 2 akar 2. Kalau X-nya 2 misalnya, oh akar 5. Kalau 3, 0. Nggak bisa lebih besar nih. Kalau 4, jadinya minus. 9 dikurang 16. Minus akar minus 7. Itu nggak terdefinisi. Udah, jadi mentok di 3. Gitu. Ini kalau teman-teman mau pakai coba-coba bisa kayak gitu. Demikian pula nanti teman-teman bisa lihat negatif juga bisa gitu. -1, nanti hasilnya juga 2 akar 2. -2 juga bisa. Aku langsung ke yang paling ujung aja. -3 hasilnya 0. Gitu. Jadi, dan ini kumpulan nilai-nilai yang bisa teman-teman coba. Dalam artian sebenarnya teman-teman juga bisa, tadi ya aku bilang selesaikan 9 min X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti X kuadratnya harus lebih kecil sama dengan 9. Berarti, ini kalau udah terbiasa ya, min 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Atau kalau teman-teman nggak biasa dengan ini, teman-teman faktorkan aja ini, 9 min X lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti 3 kurang X dikali 3 tambah X lebih besar sama dengan 0. Bikin garis bilangan, titik-titik uji. Ya, itu biasa juga boleh kayak gitu. Pakai gini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu, kita tinggal bikin titik-titiknya. Misalkan di sini -1. Atau agak gede nggak apa-apa sih. Di sini -1, di sini -2, di sini -3. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kayak gitu ya. Aku buat sedekat mungkin dengan skalanya. Kalau di 0, rupanya nilai dia 3. Berdasarkan yang ini ya. Kalau di 0, nilainya dia 3. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3. Oke, aku pakai merah aja. Di sini 3. Nah, terus kalau di 1 atau -1, nilainya itu 2 akar 2. 2 akar 2 itu kayak gimana sih? 2 akar 2, coba ya. Diperkirakan aja sebenarnya. Kalau kamu hafal akar 2 itu 1,414 kurang lebih bisa dibuat, oh ini 2,828 gitu. Cuma anyway kamu bisa perkirakan, oh ini lebih besar dari 2, tapi lebih kecil dari 3. Karena akar 8, di antara akar 4 sama akar 9. Lebih besar dari 2, tapi lebih kecil dari 3. Kira-kira di mana ya? Oh, kira-kira di sini. Ini kira-kira di sini. Kalau di 2, nilainya akar 5. Akar 5 ini lebih besar dari 2, tapi lebih kecil dari 3 juga. Oh, masih somewhere in between. Ya, kira-kira akar dia ada di sini sama di sini. Terakhir di sini dia 0. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi teman-teman kalau udah punya acuannya, teman-teman tinggal titik tarik garisnya. Oh, bentuknya itu kira-kira kayak gini. Pada faktanya, ini adalah sebuah bentuk setengah lingkaran. Karena kalau teman-teman ingat persamaan lingkaran, ini kan seakan-akan kalau Y-nya itu GX, berarti Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat. Kalau kedua ruas mau dikuadratkan, kalau kedua ruas dikuadratkan, berarti Y kuadratnya sama dengan 9 kurang X kuadrat. Artinya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini mirip persamaan lingkaran. Bedanya di sini setengah doang. Kenapa setengah doang? Karena tadi ini kita kuadratkan seakan-akan di lingkaran penuh. Tapi kalau belum dikuadratkan, ingat ini ada akar. Yang namanya akar nggak mungkin hasilnya negatif, nggak mungkin di bawah. Jadi bedanya ini dengan itu sebenarnya beda. Ini sama ini tuh beda. Yang ini cuma setengah doang, ini penuh. Gitu. Jadi ketika mengkuadratkan itu seakan-akan solusi negatifnya kamu ikutkan. Padahal nggak. Ini sejenis kebalikannya. Kebalikannya ketika kamu punya X kuadrat sama dengan 4, kamu akan bikin X-nya plus minus 2. Nah, di sini kan dari kuadrat kamu akarkan keluar plus minus. Nah, kalau nggak ada plus minusnya kamu kuadratkan, itu seakan-akan kamu masukin yang minus juga gitu loh.
Kira-kira kayak gitu. Itu semacam kebalikannya yang kalau teman-teman notice itu, teman-teman menyadari itu akan mungkin sedikit membantu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan matematika. Gitu. Jadi ini sketsanya. Sketsanya itu bentuknya setengah lingkaran kayak gini. Terus dia minta tentukan daerah hasilnya. Daerah hasilnya berarti ini ya, kita mencakup Y-nya. Ketinggiannya berapa aja yang mungkin. Karena kan yang ini tuh daerah asal. X itu daerah asal. Nilai-nilai yang mungkin kita masukkan. Terus kalau Y itu daerah hasil. Nilai-nilai yang mungkin dihasilkan. Jadi kamu lihat aja ketinggiannya berapa aja nih. Oh, tadi Paling tinggi dari grafik ini tuh berapa? Paling rendah di grafik ini tuh berapa? Gitu. Kalau paling tingginya di grafik ini itu ada di ujung sini, di puncaknya. Ini 3. Ini 3. Paling rendahnya di sini. Nggak ada yang lebih rendah lagi dari ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara hasilnya, range range dari G, kalau kita pakai notasi pembentuk himpunan, itu adalah kumpulan seluruh nilai Y, pakai apapun sih, seharusnya mau teman-teman tuliskan X juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma mungkin kita lebih sering pakai Y. Range dari fungsi G itu adalah kumpulan seluruh nilai Y, sedemikian sehingga awas, awas, awas. 0 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 3. Gitu. Terus Y-nya ini bilangan real. Ini tambahan aja sih, kayak biar lengkap, biar jelas, kita kasih tahu Y-nya juga harus bilangan real. Gitu. Ini pakai notasi pembentuk himpunan. Kalau mau tulis range-nya itu berarti 0, 3. Nah, kayak gini kalau pakai range. Dari 0 sampai 3. Itu adalah seluruh hasil yang mungkin. Jadi jangan pusing ya. Kalau daerah asal itu lihat yang horizontal, nilai-nilai yang mungkin dimasukin. Kalau daerah hasil, nilai-nilai yang mungkin dihasilkan. Itu lihatnya dari yang vertikal. 0 sampai 3. Nolnya termasuk, karena di min 3 sama 3 ada 0. Di 3 juga termasuk. Karena dimasukin 0 hasilnya persis 3. Gitu. Jadi kurungnya siku dua-duanya. Gitu. Oke, ini buat soal nomor 23C. Ada yang mau ditanya kah? Kalau nggak ada, aku akan, kalau ada yang tiba-tiba kepikiran mau ditanya atau sejenisnya, boleh langsung aja nanti taruh di chat ya. Aku lanjut dulu ke nomor berikutnya sekarang di 26. Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung memiliki luas permukaan. Oh, sebentar nih, gridnya aku matiin aja kalau kita nggak perlu gambar. Nah, gridnya aku matiin aja. Ini ya nantilah. Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung memiliki luas permukaan 100 cm persegi. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Gitu. Nah, jadi maksudnya apa sih? Soal itu mau ngomong apa kalau dalam bahasa sehari-hari? Gitu ya. Jadi aku suka terjemahkan dulu ke bahasa sehari-hari karena kita lebih terbiasa dengan bahasa sehari-hari. Bahasa matematika tuh kita kadang kalau yang masih belum biasa belajar, belum mendalami matematika tuh bahasanya matematika ini agak aneh gitu. Untuk setiap begini begitu terlalu formal rasanya. Sama kayak kalau kita ngomong nggak sehari-hari, kita berusaha pakai bahasa baku, kadang mikir dulu gitu. Cuma kalau matematika mungkin lebih nggak biasa lagi gitu. Jadi aku coba artikan dulu dia maunya apa sih. Dia bilang ada kaleng nih, ada kaleng nggak ada tutupnya, berarti atasnya bolong, bawahnya ada alasnya penuh, gitu ya. Terus luas permukaannya 100 cm persegi. Karena nggak ada tutup, berarti ini cuma yang di sekelilingnya sama di bawah. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi jari-jari alas. Artinya apa ini? Volumenya itu tergantung jari-jari alas. Iya dong, masuk akal. Kalau jari-jari alasnya kecil, volumenya mungkin, oh dia jadinya cungkring gitu ya. Kayak kalau jari-jari alasnya kecil, tapi kan luas permukaannya dari dikasih tahu nih. Luas permukaannya 100 cm persegi. Oh, berarti dia kayaknya cungkring ke atas segini bentuk kalengnya. Tapi kalau jari-jari alasnya besar, karena luas permukaannya cuma 100, mungkin ini pendek. Mungkin ini pendek, gini doang. Kayak gini. Nah, ini nggak kelihatan sih belakangnya ya. Mungkin dia pendek, kayak gini doang. Jadi, tentu saja luas permukaannya tetap sama, tapi volumenya bakal beda-beda. Yang kurus tinggi ke atas, yang gemuk lebar ke samping, itu akan beda. Nah, volumenya ini tergantung dari jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kecil, volumenya berapa? Kalau jari-jarinya gede, volumenya berapa? Itu dia yang dimaksud. Jadi kita harus bikin volume sebagai fungsi jari-jari. Biasanya kita tulis begini. V dalam kurung R. Dalam kurung ini artinya bergantung R.
Jadi dalam kurung ini punya banyak makna ya di matematika. Teman-teman jangan sampai bingung gitu, karena memang penulisannya sama, artinya beda. Harus kayak dirasain, ya mungkin begitu. Jadi beda antara V kali R dengan V dalam kurung R. Kalau ya V dalam kurung R juga bisa diartikan V kali R sih, kayak X dalam kurung X tambah 3 gitu. Berarti X dikali X tambah 3. Nah, cuma di sini meskipun serupa, penulisannya sama persis, tapi maknanya beda. Jadi ketika teman-teman tahu konteksnya, teman-teman harusnya bisa bedain. Ini V dalam kurung R, itu artinya V ini suatu variabel, nilainya dia tergantung sama R. Kayak fx. Fx, kalau teman-teman udah sering lihat fx, ini artinya f ini suatu variabel, nilainya dari f itu tergantung dari x. Gitu, karena nanti kalau di matematika 2, teman-teman akan lihat f dalam kurung x, y. Ini artinya f ini suatu variabel, nilainya dia tergantung x sama y. Gitu kira-kira. Nah, jadi sekarang kita punya V dalam kurung R. V ini sendiri suatu variabel, nilainya dia tergantung dari variabel lain yaitu R. Kita tahu kan kalau rumusnya volume kerucut, volume tabung itu adalah pi R kuadrat kali tinggi. Gitu. Pi ini nggak akan pernah berubah. Pi ini konstanta. Kita sebutnya konstanta karena dia nilainya 3,141 seterusnya. Panjang. Nggak ada habisnya. Atau kadang didekati 22/7. Pi ini suatu nilai yang udah jelas. Intinya dia nggak akan berubah. Maksudnya jelas itu di situ ya, bukan jelas kita udah tahu sampai ujungnya. Itu nggak akan pernah berhenti. Cuma di sini kita udah tahu dia itu suatu nilai dan nggak akan berubah kapanpun. Nah, R ini yang tadi kita sebut ketergantungannya di sini. Ketergantungannya dengan R. Volumenya dia tergantung R. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, di fungsi ini, seakan-akan volumenya masih tergantung variabel lain lagi, yaitu T, tinggi. Nah, berarti tergantung dulu dong tingginya berapa. Kalau jari-jarinya segini tapi tingginya pendek, sama kalau jari-jarinya segini tingginya panjang, kan akan beda gitu. Jadi seakan-akan di sini juga masih tergantung dengan suatu variabel lain, yaitu tinggi. Nah, tapi di sini dia cuma bilang sebagai fungsi dari jari-jari, bukan sebagai fungsi dari jari-jari dan tinggi. Gitu. Nah, jadi tingginya ini kita harus ubah nih. Kita nggak boleh pakai tinggi di sini. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Kita nggak boleh pakai tinggi di sini, terus gimana ya? Kita manfaatkan informasi yang lain. Luas permukaannya 100 cm persegi. Oke, kita coba bikin informasi ini bisa bantu kita apa sih? Kita coba rumuskan luas permukaannya dari tabung. Nah, ini teman-teman kalau ingat rumus selimutnya tabung itu kan 2 pi R dikali tinggi. Gitu ya, itu selimutnya doang. Selimutnya yang di sekelilingnya. Nah, setelah itu ada juga yang bawah, yang alas bawah itu juga permukaannya kan. Yang atas nggak ada karena tanpa tutup. Yang bawah berarti lingkaran biasa. Tambah pi R kuadrat. Nah, ini katanya sama dengan 100 cm persegi. Gitu. Nah, berarti T-nya bisa kita dapat dari sini. T-nya kita bisa ubah jadi R. Secara nggak langsung T-nya ini nanti semua kita bisa ubah jadi R. Gitu. Jadinya 2 pi RT. 2 pi RT ini nilainya sama dengan 100 dikurang pi R kuadrat. 100-nya dalam cm persegi, aku nggak tulis dulu aja buat penyederhanaan doang. Gitu. 2 pi RT sama dengan 100 dikurang pi R kuadrat. Nah, T-nya berarti apa? 100 dikurang pi R kuadrat per 2 pi R. Nah, kayak gini, ini T-nya. T-nya berhasil kita nyatakan dalam variabel-variabel yang memang kita pengen buat ketergantungan. Di sini kita mau ketergantungannya R. Jadi T-nya bisa kita ganti dengan ini. Gitu. Nah, sekarang kita masukin T yang ada di sini ke atas ini. Set, gitu. Apa yang kita dapat? Kita akan dapat V sebagai fungsi R-nya jadi apa? V sebagai fungsi R-nya adalah pi R kuadrat dikali 100 dikurang pi R kuadrat per 2 pi R. Nah, di sini ada yang bisa kita coret nih. Kita bisa coret pi dengan pi, kita bisa coret R 1 biji. Nah, tersisa kita punya apa? Volume sebagai fungsi R itu adalah setengah R dalam kurung 100 dikurang pi R kuadrat. Sebenarnya kalau mau yang formal, teman-teman tuliskannya 100 cm persegi dikurang pi R kuadrat. Nah, kayak gini. Ini yang benar. Jadi itu dia minta nyatakan
volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari. Kayak gini ya jawabannya. Nah, terus belum selesai. Soalnya juga minta tentukan daerah asal. Tentukan daerah asal dari fungsi ini. Daerah asal tuh berarti yang bisa dimasukin apa aja, gitu aja. Yang bisa dimasukin R-nya ini berapa aja sih yang bisa dimasukin. Nah, kalau di sini, kalau kamu lihat ininya doang, kalau kamu lihat persamaannya doang, kelihatannya baik-baik aja gitu. Setengah R dalam kurung 100 dikurang pi R kuadrat. Ini kayak baik-baik aja. Semua nilai R bakal ngasih hasil gitu. Mau R-nya berapapun nanti ada nilainya. Mau R-nya dimasukin 1, mau dimasukin 10, mau dimasukin 7, mau dimasukin 3, mau dimasukin berapapun, ini ada hasilnya. Kelihatannya begitu. Cuma teman-teman perlu perhatikan. Tidak semua fungsi itu bicaranya tentang bilangan real. Sorry, tidak semua fungsi cakupannya itu seluruh bilangan real. Dalam hal ini apa? Kita bicara volume kan? Kita bicara volume, volume itu nggak bisa negatif. Volume, luas, panjang itu nggak bisa negatif. Gitu. Gimana caranya? Luas dari kertas ini -3. Hah? Luas minus, panjangnya -5 gitu. Kan nggak bisa. Jadi panjang, volume, luas tuh nggak bisa negatif. Jadi di sini kita harus tahu bahwa V-nya ini akan selalu lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, yang ini kita harus jaga supaya lebih besar sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita punya batasan yaitu ini. Buat nyari daerah daerah asalnya ya. Setengah R dikali 100 dikurang pi R kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Idenya berangkat dari sana tadi. Luas, volume, panjang, ukuran-ukuran tuh nggak bisa negatif. Gitu. Nah, jadi langsung aja. Kalau kayak gini berarti kita ambil. Kalau teman-teman udah biasa dengan variabel ya, kita bisa langsung bikin di sini garis bilangan. Garis bilangan di sini 0, R-nya. Di sini ada lagi sorry, nggak cuma 0. Di sini bisa dibikin begini. Nah, ada 3 titik. Ada 0, ada akar dari 100 per pi, ada minus akar dari 100 per pi. Ini kalau teman-teman udah biasa. Kalau teman-teman belum biasa, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman ya kayak biasa sih sebenarnya. Cari cara supaya semuanya bisa diselesaikan. Di sini kan berarti setengah ini aku bisa tarik pi keluar ya. Pi per 2 dikali R dalam kurung 100 per pi dikurang R kuadrat. Lebih besar sama dengan 0. Oh, ini berarti aku bisa bikin pi per 2 dikali R dikali akar 100 per pi plus R dikali akar 100 per pi min R. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Seakan-akan kita memfaktorkan yang ini. Kayak memfaktorkan R kuadrat kurang 4 itu kan jadi R plus 2 kali R min 2 gitu. Sebenarnya kan sama juga kayak gitu. Ini diakarin gitu. Ini diakarin, ini diakarin. Jadi kayak gini. Gitu ya. Itu kalau teman-teman masih belum biasa dengan yang langsung-langsungan. Atau kalau masih belum biasa juga dengan ini, teman-teman bisa cari kondisi ini sama dengan 0 gitu. Teman-teman bikin seakan-akan ada persamaan baru dulu. 100 per pi kurang R kuadrat mau dicari sama dengan 0 dulu. Aku selalu bilang ya, kalau pertidaksamaan, kita anggap dulu seakan-akan dia sama dengan gitu. Kalau ini mau sama dengan 0 kan berarti idenya adalah ini dikali ini harus 0. Antara yang ini 0, kalau enggak yang ini 0. Kalau yang ini 0, R-nya harus 0 berarti karena ini udah ada nilainya pasti. Nah, kalau yang ini 0, bikin aja kayak gini. Nanti teman-teman bisa dapat R-nya itu plus minus akar 100 per pi. Gitu, itu boleh juga. Kalau teman-teman perlu yang lebih mendasar lagi. Kalau bisa langsung-langsungan, bisa udah lebih cepat, itu boleh juga gitu. Dengan bikin langsung sini, oh ini 0. Di sini berarti akar 100 per pi. Di sini berarti minus akar 100 per pi. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin titik uji. Masukin titik uji, kalau misalkan di sini let's say 1. Gitu. Kalau dimasukin 1 berarti kan ini setengah. 1 kuadrat 100 kurang pi. Pi itu sekitar 3,14. Jauh ya, 100 dikurang 3 masih gede banget nih positif. Ini positif, positif, oh ini plus. Berarti di sini plus. Kita masukin di sini. Kalau di sini let's say -1. -1, oh di kuadrat gak ngaruh, tetap 1. Yang ini berarti plus. Tapi yang depan kalau dimasukin -1 jadi min setengah. Oh yang ini minus. Gitu, berarti di sini minus.
terus yang di sini teman-teman juga bisa coba, ini akan minus. Gitu. Kalau lebih besar dari akar 100 per pi, let's say ya kita nggak tahu ini berapa, tapi ya kalau mau dideketin 3,14, oh ini sekitar 30 harusnya. Kalau sekitar 30-an nih kayak akar ini setara dengan 5, sekian, oh masukin aja 10 misalnya gitu. 10, oh 100 pi. 100 dikurang 100 pi. 100 dikali 3,14 ya jelas minus yang ini. Ini plus, ini minus. Oh ini minus gitu. Nah, teman-teman juga kalau dimasukin ke yang belakang sini akan nemu ini plus. Gitu. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Sekarang kita mau yang lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Kita mau yang lebih besar sama dengan 0. Berarti kita ambil yang ini nih. Yang ini aku pakai ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya yang ini juga plus. Yang ini juga plus. Gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, yang ini plus, yang ini juga plus. Berarti ini termasuk, ini termasuk, ini termasuk. Jadi kalau teman-teman udah bisa langsung-langsungan, boleh teman-teman ambil yang di sini doang. Cuma kalau teman-teman masih bingung, belum biasa, loh kenapa di sini doang? Kan ini juga plus. Berarti harusnya di sini sama di sini. Oke, nggak apa-apa. Di sini sama di sini. Sekarang kita punya syarat baru. Syarat baru yang tadi aku bilang. Luas, volume, panjang, itu nggak boleh negatif. R ini kan suatu jari-jari ya. R ini kan suatu jari-jari. Jari-jari itu ukuran panjang. Berarti R-nya nggak boleh negatif. R-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, di sini baru nanti teman-teman sadar kalau ini harus dipenuhi dan ini harus dipenuhi, yang ini nanti hilang. Gitu. Kalau teman-teman belum biasa, bikin dulu kayak gini. Kalau udah biasa ya udah langsung aja yang ini yang teman-teman pakai. Gitu. Karena R-nya nggak boleh negatif. Jadi di sini kita dapat yang diminta apa tadi? Daerah asal kan? Domainnya. Domain dari fungsi V, aku sebutnya fungsi V ya tadi volumenya, itu adalah kumpulan seluruh R sedemikian 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan akar 100 per pi. Gitu, R-nya bilangan real. Dah, ini kalau pakai notasi pembentuk himpunan. Kalau mau dinyatakan dalam range 0, akar Pas baru 100. mulai itu full, benar-benar full kan. Pas 8 panas ora? Ya Pak. Gimana? Sorry. Full kan, full. Ya panas. Ini kan yang pengapa nih? Full kan. Tapi apakah ke-8 hilang? Oke, jadi ini jawabannya ya teman-teman. Kalau buat soal nomor 26, nyatakan volume sebagai fungsi yang ini tadi udah aku iniin, daerah asalnya yang ini. Gitu, ini buat nomor 26. Ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman? Atau aku jelasin terlalu cepat? Sebenarnya kalau ada hal-hal yang mendasar yang teman-teman mau tanya juga nggak apa-apa. Karena ini sesi tutorial, memang tujuannya biar teman-teman paham gitu. Oke, aku Kok asumsikan boleh, nggak ada yang mau ditanya. Gimana? kok boleh ulang di bagian penjelasan yang akhir-akhir nggak, Kak? Oke, penjelasan yang akhir-akhir. Sebenarnya kalau langsung loncat ke yang akhir kayak, kok tiba-tiba gini gitu. Mungkin aku akan review sedikit dulu bagian awalnya juga. Pertama, kita Boleh nggak? diminta gini kan, dia minta volume kaleng sebagai fungsi dari jari-jari. Kita idenya dasar kita tahu dulu volume silinder rumusnya ini, PR kuadrat luas alas kali tinggi, PR kuadrat kali tinggi. Nah, kita tak dimintanya adalah volume sebagai fungsi dari jari-jari. Yang ini konstanta, ini variabel. Nah, ini T-nya juga masih variabel. T-nya itu masih belum jelas buat kita. T-nya itu bisa berapapun. Nah, kita nggak mau yang ini karena dia nggak minta fungsi dari tinggi. Dia mintanya fungsi dari jari-jari, kita harus ganti T-nya. Ide dasarnya adalah kita nyocokin ke luas permukaannya. Luas permukaannya harus 100 cm persegi. Artinya kalau kita punya jari-jarinya, asumsinya kita udah tahu jari-jarinya, tingginya itu pasti segini. Tingginya itu pasti segitu. Nah, berarti tingginya kita masukin ke atas ini. Nah, sekarang berarti V sebagai fungsi R-nya kayak gini kira-kira. Ini volume sebagai fungsi R-nya. Udah, kita dapat, berarti nanti berapapun R-nya kita bisa tahu volumenya. Karena udah dibatasin dengan luas permukaannya harus 100 cm persegi gitu. Nah, terus sebentar ada chat aku baca dulu. Dari Kak itu harusnya 100 kurang PR. Enggak, Kak, bukan PR kuadrat yang di persamaan PR. Oh ya, aku kurang teliti ya.
eh 100. Kak, itu harusnya 100 dikurang PR. Enggak, Kak. Bukan PR kuadrat di sini ya. Ini harusnya nggak ada kuadrat. Sebentar aku cek ya. T-nya itu PR kuadrat T tambah PR kuadrat sama dengan 100. 100 dikurang ini PR. Oke, T-nya berarti ini dibagi 2 PR. Volumenya PR kuadrat kali T. PR kuadrat dikali T-nya ini. P-nya kecoret, R-nya kecoret 1. Ini tetap ya, ada R kuadratnya di sini. Tetap di sini ada R kuadratnya. Gitu. Kenapa ada R kuadratnya? Karena ya persamaan matematikanya. Kalau 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 masih belum biasa, misalkan, oh kita mau ngitung VR. Jadi ada mungkin gini, aku bantu jelaskan tentang basic perhitungan ya, tambah kurang kali bagi sebenarnya, tapi di variabel gitu. Kalau kita punya, oh ini tuh pi r kuadrat dikali suatu pecahan. Suatu pecahan misalkan 100 dikurang pi r kuadrat per 2 pi r. Nah tadi aku mungkin langsung coret-coret. Coret, R-nya aku coret 1 gitu, dan seterusnya. Nah cuma kalau teman-teman nggak terbiasa, ini kan sebenarnya bisa ditulis juga pi r kuadrat, tapi pi r kuadratnya ini dikali dengan yang ini, terus dibagi yang ini. Pecahan tuh selalu yang ini tuh jadi satu kesatuan, atas dan bawahnya. Gitu. Jadi pi r kuadrat dikali dengan 100 dikurang pi r kuadrat, terus kita bagi dengan 2 pi r. Gitu. Nah, ini kan ibaratnya kalau kamu mau pecah lebih lanjut lagi, ini sama aja pi kali R kali suatu barang yang banyak ini, kali 100 dikurang pi r kuadrat, terus dibagi 2, dibagi lagi dengan pi, dibagi lagi dengan R. Gitu. Ini kalau kamu mau pecah satu-satu, oh berarti nanti ada pi dibagi pi, ini bisa hilang gitu. Kira-kira kayak gitu. Asalnya bisa dicoret tuh kayak gitu. Ada R kali R terus dibagi R. Ini bisa hilang lagi. Oke, tersisa apa? Tersisa R dikali yang barang ini terus dibagi 2. Gitu. R dikali yang barang ini terus dibagi 2. Aku tulisnya di sini setengah. Gitu. Kalau teman-teman nggak biasa dilangsungin dari sini ke sini, ya pecah pelan-pelan juga nggak apa-apa, step by step supaya biasain dulu gitu ngitung tambah kurang kali baginya di aljabar, nanti kalau udah biasa segalanya jadi lebih gampang. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini tetap R dikali ini dibagi 2 gitu, atau boleh juga tulis kayak gini, setengah dikali R dikali ini, karena bagi 2 itu sama aja kali setengah gitu. Jadi ini udah oke. Terus sekarang setelah kita dapat fungsinya, dia mau apa? Dia mau tentukan daerah asal. Nah, sekarang daerah asal apa yang jadi batasan? Kenapa kita nggak boleh sembarangan masukin nilai di sini? Kan daerah asal tuh nilai berapa aja yang boleh masuk ke dalam sini gitu kan, daerah asal. Konsepnya nilai berapa aja yang boleh masuk. Kayak tadi kalau di sini nilai berapa aja yang boleh masuk ke dalam X kalau kita bicara daerah asal. Di sini nggak boleh -1. Karena kalau -1, akar dari -1 itu kita nggak tahu berapa gitu. Nah, ini sebenarnya beberapa tipsnya. Tapi di sini ada lagi yang lain di luar 3 hal ini gitu untuk bicara daerah asal. Karena urusan kita adalah dengan volume dan jari-jari. Apa yang jadi batasan? Kita nggak boleh masukin sembarangan. Kenapa? Oh, karena volumenya harus lebih besar sama dengan 0, jari-jarinya juga harus lebih besar sama dengan 0. Jari-jari nggak bisa negatif, volume nggak bisa negatif. Gitu. Jari-jari bisa 0, masih bisa ya 0, volume juga masih bisa 0. Oh, jari-jarinya 0 artinya apa? Dia sama sekali nggak ada ininya. Dia jadi dimensi yang lebih rendah, tereduksi aja. Masih bisa gitu loh. Masih bisa, cuma dimensinya tereduksi. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Cuma yang negatif itu udah nggak bisa. Gitu, yang negatif nggak bisa. Jadi syaratnya kita harus punya volumenya lebih besar sama dengan 0 dan jari-jarinya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu, itu kalau bicara tentang volume dan jari-jari. Jadi di sini karena volumenya itu kayak gini, ini harus lebih besar sama dengan 0. Kita ketemu, oh solusinya ini sama ini, tapi ada juga syarat R-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu. Ini dengan yang ini digabungin syaratnya. Oh, berarti kalau R-nya harus lebih besar sama dengan 0, yang ini kebuang, karena ini R-nya negatif. Cuma yang ini doang. Gitu. Akhirnya nanti diperoleh jawaban yang ini. Gitu, itu gambarannya dulu. Gambaran kerangka kerjanya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang perlu diperjelas di mana? Kayak ini jadi ini, udah paham belum gitu? Sudah, Kak, aman. Udah ya, aman? Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, jangan sungkan-sungkan tanya di chat. Gitu, boleh. Kalau malu juga personal chat nggak apa-apa. Kalau mau di publik juga nggak apa-apa. Lebih baik sebenarnya, karena yang lain juga jadi tahu pertanyaannya.
gitu. Menurutku nggak perlu malu sih, kalau menurut aku ya nggak perlu malu, kita semua belajar, aku pun masih belajar gitu. Jadi semuanya berproses, biarin aja gitu loh, memang itu bagian dari proses. Kalau memang belum bisa ya memang tuh waktunya supaya kamu bisa, nggak usah ada rasa malu gimana. Oke, kita lanjut sekarang, kita ke nomor, sebentar, aku ambil lagi karena aku kasih jarak-jarak. Oke, kita kerjakan nomor 29 yang D, aku ambil dulu soalnya ya. 29 yang D. Oke, ini aku suka nyebutnya ngoplos. Kita mengoplos di sini. 29 yang D. Nah, ceritanya misalkan fungsi fx itu adalah x tambah 5. Fungsi gx itu adalah 2x. Fungsi hx itu adalah x kuadrat kurang x. Tentukan hasil komposisi fungsi berikut. Nah, kita ngoplos fungsi nih. H dimasukin ke dalam G, dimasukin ke dalam F. Gitu ya. Jadi, di sini kita mau masukin fungsi. Ini penulisan kayak gini teman-teman boleh biasakan. Artinya itu apa? Yang kayak gini itu sama aja F, tapi kita masukin apa di dalamnya? G. G mau kita masukin apa di dalamnya? H. H-nya itu dimasukin apa? H dimasukin X. Nah, kayak gini sebenarnya. Gitu. Jadi FGH, F bulat G bulat H ini artinya F kita masukin G, kita masukin H. H-nya ya dimasukin X terakhir. Gitu. Oke. Sekarang kalau gitu kita langsung pakai cara substitusi aja. Kalau teman-teman udah biasa substitusi, di sini kan ada nih. Hx-nya sama dengan x kuadrat kurang x. Hx-nya sama dengan x kuadrat kurang x. Berarti di sini Hx-nya karena sama dengan ini bisa langsung diganti. Ini sama dengan ini. Ganti aja ke sini. Jadi, aduh, bentar. Laptopku lowbat dan aku lagi di luar. Oke, F G dalam kurung Hx. Hx-nya itu x kuadrat dikurang x. Gitu ya. Jadi kita udah selesaikan lapisan paling dalam. Ini ada tiga lapis kan, F, G, H. Gitu. Jadi lapisan paling dalam udah kita definisikan. Ini sama dengan ini, ganti aja langsung. Nah sekarang G tapi dimasukin ini, x kuadrat kurang x. Ibaratnya tuh gini, kalau G X sama dengan 2X, artinya apa sih? Artinya kita punya bahan baku X, nanti nilai G-nya tergantung X. Cara kerjanya adalah 2 kalinya. Gitu. Kalau G dimasukin X, dia jadi 2 kali X. Gitu. G dimasukin 3, 2 kali 3. G dimasukin 10, 2 kalinya 10. G dimasukin min 3, 2 kalinya min 3. Kalau G dimasukin ini ya 2 kalinya ini. Gitu aja. Jadi kalau kita perlu cari G dari X kuadrat dikurang X, itu setara dengan 2 dikali X kuadrat kurang X. Selesai. Gitu ya. Terus G dalam kurung. Jadi sekarang kita bisa menyelesaikan lapisan nih. Kita bisa ganti ini jadi apa? F dari 2 dalam kurung X kuadrat kurang X. Gitu. Jadi atau kalau mau dibongkar ya, 2 dikali ini boleh ditulis juga berarti jadi F. Ini sama dengan kalau mau ditulis lebih rapi. Sama dengan F dari 2X kuadrat dikurang 2X. Gitu. Nah, selanjutnya kalau F itu cara kerjanya gimana? Apapun yang masuk, angka yang masuk di sini ditambahin 5. Itu tuh angka yang masuk 3, ini F, X. Itu cara kerjanya adalah X tambah 5. Berarti apapun yang masuk ditambahin 5. Dimasukin 3, ya 3 tambah 5, jadi 8. Masukin min 2, ya min 2 ditambahin 5. Dimasukin 10, ya 10 ditambahin 5. Kalau dimasukin yang ini, ya yang ini ditambahin 5. Gitu, jadinya 2X kuadrat kurang 2X tambahin 5. Gitu, cara kerjanya F kan apapun yang masuk ditambahin 5. Jadi kalau yang masuk ini, yang ini tambahin 5. Jadinya ya udah, hasil fungsi komposisinya gini. F, aku suka nyebutnya O, cuma jujur aja aku nggak terlalu tahu cara nyebut yang bener apa ini. F O G O H gitu. Bukan O, ini pasti buletan, tapi masa sebutnya F buletan G buletan H. Aku belum terlalu tahu. Lebih tepatnya nggak pernah nyari ini bacanya yang bener apa gitu. Jadi F bulat G bulat H terhadap X itu cara kerjanya itu kayak gini. Ini jawaban akhirnya. Dah, menurut aku yang ini cukup simpel. Cuma kalau teman-teman bingung, jangan malu untuk tanya ya. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Sebentar ya, aku nyari ngecas laptop dulu. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja.
Nggak ada. Kalau ada juga di chat juga nggak apa-apa ya. Bentar ya, aku harus ngecas laptop ini karena baterainya mau habis. Kalau nggak, takut nggak bisa lanjut. Hmm, oke, sebentar ya. Dibaca F komposisi fungsi G, Kak. Kata Pak Ibe. Oke, siap. Terima kasih. Jadi F komposisi G, komposisi H terhadap X itu adalah kayak gitu. Oke, itu cara bacanya ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nih, aku belum nemu tempat isi daya. Semoga kuat sampai nanti jam 17.40. Kita lanjut kalau memang nggak ada yang mau ditanya ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 33 yang E. Aku ambil dulu lagi. 33 yang E. Hmm, oke. Kayaknya aku lihat sekilas kayaknya cukup sederhana. Nggak tahu ya. Kita coba dulu. Diberikan fungsi F dengan df-nya adalah domainnya dari 0 sampai 3. Dia bisa didefinisikan dari 0 sampai 3. Range-nya dari min 1 sampai 2. Hasil-hasil yang mungkin dari min 1 sampai 2. Grafiknya kayak gitu. Sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga daerah asal dan daerah hasilnya. Oke, berarti kalau sketsa aku akan munculkan lagi plotnya. Oke, di sini kita disuruh sketsa fungsi berikut. Yang kita akan kerjakan adalah yang E. Gitu ya. Yang E. Berarti, tunggu. Kita mau kerjakan yang E. Berarti cuma tinggal di itu doang. Gimana? Sorry. Ah. Oke, Apa? kita coba ya. GX adalah F X kurang 3 ditambah 2. Nah, di sini kita coba aja. Sebenarnya kalau teman-teman belum biasa, lagi-lagi ya, kalau teman-teman belum biasa ngeplot tuh kayak tadi. Yang tadi di atas tuh kan kalau ngeplot, kalau teman-teman mungkin kalau yang udah biasa nih ya, kita lihat oh ini mirip persamaan lingkaran nih, akar nih, oh pasti bentuknya kubah. Jari-jarinya berapa ini? 3. Selesai. Langsung bikin. Oh, mungkin teman-teman juga tahu, oh ini parabola nih, parabola bentuknya nanti kayak gini. Oh, puncaknya di mana tahu, set set set, gambar selesai. Atau misalkan garis Y sama dengan X. Teman-teman udah kebayang Y sama dengan X tuh kayak gini doang, jebret gitu misalnya. Kalau udah kebayang, bagus. Kalau udah biasa. Cuma kalau nggak biasa, di sini juga nih, GX sama dengan F dari X kurang 3 tambah 2. Oh, kalau yang bisa langsung kebayang, langsung digambar, boleh. Cuma kalau nggak, step by step. Aduh, ntar, ini bisa mati. Ntar, aku cari-cari dulu ya. Oke, aku udah bisa nyolok. Sekarang harusnya bisa kembali lanjut lagi. Sorry untuk delay sebentarnya. Oke, kita lanjut. Sekarang gini cara kerjanya. Kalau teman-teman udah biasa pakai cara translasi kayak, oh ini digeser-geser gitu. Kalau udah biasa, bagus.
bisa langsung begitu. Tapi kalau nggak biasa, ada cara yang lebih step by step gitu ya. Cara yang step by step tuh gimana? Teman-teman bikin dulu plot, kita maunya apa? Sketsa grafik fungsi berikut. Fungsi berikut itu artinya apa? GX-nya ini ya. GX-nya. Nah, berarti teman-teman langsung aja bikin dulu plotnya. Bikin dulu misalkan kayak gini. Ini sumbu untuk GX. Terus berarti masukannya X. Kita bikin di sini sumbu ini masuknya X. Nah, X kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung coba masukin. Kita langsung aja coba masukin kayak tadi, bikin tabel sebenarnya. Bikin tabel misalnya di bawahnya ya. X-nya berapa, GX-nya berapa. Nah, dari tabel ini juga teman-teman dia kan sekalian nanya apa? Sketsa grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukan juga daerah asal dan daerah hasilnya. Itu ya yang diminta. Nah, jadi teman-teman bisa cari daerah asal dan daerah hasilnya sekaligus dari sini. Dalam artian teman-teman belajar dari pengalaman. Teman-teman coba lihat, misalkan nih, misalkan kalau aku masukin X-nya 0, apa yang terjadi kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0, G0-nya, G0 itu berapa sih? G0 berarti F dari 0 dikurang 3 tambah 2. Oh, berarti kalau aku mau coba masukin G0, itu sama dengan F0 kurang 3 ditambah 2. Berarti G0-nya adalah F min 3 ditambah 2. Berapa F min 3? F min 3 rupanya nggak ada. Di sini F-nya cuma, dia bilang terdefinisinya 0 sampai 3. Domainnya 0 sampai 3. Jadi nggak bisa di sini 0. Kalau kamu masukin 0, kamu nggak akan nemu hasil apa-apa di sini. Gitu. Jadi nggak bisa kamu masukin 0. 0 itu ada di luar daerah asalnya. Nah, berarti yang bisa berapa? Sebenarnya kan idenya gitu. Ide dasarnya begitu, kemudian jadi rumus yang biasa teman-teman hafal. X yang bisa adalah sedemikian supaya, katanya kan fx itu ada nilainya di 0 sampai 3. Artinya, X yang aku masukin ke sini, setelah dikurangin 3 harus jadi 0 sampai 3. Gitu. Jadi, singkatnya sebenarnya nilai-nilai X yang bisa itu adalah supaya X kurang 3 itu berada di antara 0 sampai 3. Gitu. Atau kalau teman-teman udah biasa, langsung tambahin 3 semua. 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6. Gitu. Oh, berarti nilai-nilai X yang bisa dimasukin ke dalam G, itu adalah 3 sampai 6. Gitu. Jadi idenya kayak gitu. Kalau domainnya F itu dari 0 sampai 3, sedangkan G itu melalui fungsinya Fx kurang 3, berarti domainnya si G itu 3 sampai 6. Ini kalau teman-teman udah biasa, nanti bisa hafal gitu. Cuma kalau nggak biasa, pelan-pelan dari situ juga nggak apa-apa gitu. Oke, berarti kita coba masukin dari 3 sampai 6. Kalau misalkan 3, artinya G3 itu berapa? Aku coba masukin ke yang bilangan-bilangan bulat aja ya. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau G3 itu berarti F3 kurang 3 ditambah 2. Ini aku coret aja ya, karena memang nggak bisa. Ini setara dengan F0 ditambah 2. F0 berapa? F0, ini ya. F0 tuh min 1. F0 tuh min 1. Di 0 nilai dia min 1. Di sini ketinggiannya. Berarti min 1 tambah 2. 1. Berarti di 3 dia 1. G4. G4 berarti F1 tambah 2. Langsung aja ya. 4 kurang 3 itu 1. F1 berapa? F1, oh ini. F1 0. F1 itu 0. Berarti 0 ditambahin 2. J-nya 2. X-nya 5. Berarti G5. G5 itu adalah F2 ditambah 2. Dan G6 itu adalah F di 3 ditambahin 2. Gitu. F di 2 ditambahin 2. Ini nanti jadi 1. Kalau di 3 ditambahin 2. Ini 1 ya. Kalau di 3 ditambahin 2. 2 tambah 2. Oh, ini jadi 4. Gitu. Nah, bisa dibikin plotnya sekarang ya. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kependekan ya? Apa aku gedein? Lebarin aja kali ya, bisa. Harusnya bisa. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6-nya di ujung, nggak masalah.
Jadi dia baru ada nilai di 3 ya. Di 3 nilainya 1. Oh, 1 sampai 4. Aku coba bikin ya, bisa nggak ya? 1, 2, 3. Oh, nyampe 4. Di sini 4-nya. Oke, kalau di 3 nilai dia 1 di sini. Kalau di 4 nilai dia 2 di sini. Kalau di 5 nilai dia 1 lagi di sini. Kalau di 6 nilai dia 4. Ujung banget persis. Ujung banget di sini. Ya, nah, oh, dan kamu akan tahu nanti gambarnya kayak gimana. Gambarnya menyerupai yang ini, tapi kegeser. Gitu. Itu yang disebut translasi biasanya. Kalau teman-teman udah biasa dengan fungsi translasi, ya udah kira-kira kayak gitulah cara kerjanya. Nah, berarti kita bisa ikutin gambarnya dia, tapi kita geser doang. Nah, kira-kira kayak gini plotnya. Nah, ini hasilnya. Jadi, kalau dia minta sketsakan grafik fungsi berikut, jawabannya yang ini. Gitu. Terus daerah asalnya oh berarti dari 3, di sini 3 ya, 3 sampai dengan 6. Tadi logikanya, kalau F-nya itu nilainya dari 0 sampai 3, berarti G itu kan F dari X kurang 3. Artinya X kurang 3-nya ini harus ada di antara 0 sampai 3 gitu. Dan mengakibatkan yang bisa dimasukin ke dalam X-nya si G ini adalah dari 3 sampai 6, supaya dalamnya 0 sampai 3. Gitu. Berarti kita bisa tulis domain dari G itu adalah dari 3 sampai 6. Kemudian range dari G apa? Range-nya hasil-hasil yang mungkin. Hasil yang mungkin paling kecil di sini 1 sampai 4. Gitu, 1 sampai 4. Oh, kalau teman-teman udah biasa, misalkan nggak pakai sketsa juga nggak apa-apa. Katanya kan keluarnya F. F itu keluarnya mungkin nilainya itu dari -1 sampai 2. Nih ya, F itu pokoknya apapun yang keluar dari F, hasilnya itu pasti antara -1 sampai 2. Begitu ditambahin 2 di sini, berarti kan nilainya akan berada di rentang -1 ketambahan 2 jadi 1, 2 ketambahan 2 jadi 4. Oh, 1 sampai 4. Gitu. Sebenarnya kalau mau pendekatan logikanya kayak gitu. Lama-lama juga hafal kalau teman-teman udah biasain. Gitu. Jadi karena nilai F ini keluarnya semuanya di antara -1 sampai 2, begitu ditambahin 2 berarti di antara 1 sampai 4. Kayak gitu. Jadi ini jawabannya. Ini jawabannya, plotnya di sampingnya. Yang ini plotnya. Gitu. Ini buat nomor 33 yang E. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjut ke nomor 39C. 39C. Apa itu? Kalau ada yang mau nanya, taruh aja di chat. 39C. Oke. Taruh di sini. Kita ada 3 nomor lagi yang mau kita bahas. 39C, setelah itu nomor 40. Ini tuh yang ini, 39C. Sketsa grafik fungsi-fungsi berikut pada interval -pi sampai dengan 2pi. Oke, dia cuma minta sketsa ya, bener-bener nggak ada permintaan lain-lain lagi. Kalau mau sketsa, cara paling gampang tapi mungkin lama kalau teman-teman udah biasa, ada cara yang lebih cepat gitu. Cara paling gampang bikin tabel kayak tadi gitu. Siapin dulu plotnya misalnya ya. Siapin plotnya kayak gini. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah biasa, kamu bisa menyesuaikan langsung. Kamu bisa lihat dari fungsinya itu kira-kira bakal digambar dari mana sampai mana sih. Gitu. Cuma kalau nggak biasa, boleh digambar aja dulu. Nanti ngepasinnya urusan belakangan. Ini karena aku udah punya gambaran. Dia mau digambar kayak gimana. Nah, kita coba ya. Ini aku sebut Y-nya. Ini aku sebut X-nya. Gitu. Nah, di sini kita lihat. Bikin tabel dulu aja. X sama Y. Nah, mungkin kalau kita lihat fungsinya, X-nya mau dimasukin ke sini. Kalau aku masukin nilai X-nya angka-angka 1, 2, 3, itu kan oke, 3 masih oke. Enggak juga, enggak oke. Kalau kita masukin 1, sin sepertiga. Sin sepertiga itu berapa? Susah. Kita kenalnya sin itu dalam satuan kelipatan pi. Kelipatan 3,141 sekian itu gitu.
Jadi kita akan coba masukin X-nya itu kelipatan Pi. Dan memang katanya pada interval ini, artinya X yang dimasukin adalah dari min Pi sampai dengan 2Pi. Oke, kita coba dulu dari min Pi. Kalau dari min Pi berarti sin dari min Pi per 3. Sin minus Pi per 3 itu adalah sinus ya. Sinus berarti min akar 3 per 2. Oh, ini min akar 3 per 2 min 1. Nah, kalau memang bentuknya ada irasionalnya mau dibiarin kayak gini juga nggak apa-apa. Terus, berapa lagi yang bisa kita buat? Sin minus Pi. Oke, bikin sebenarnya Pi per 2 nggak, minus Pi per 2 juga nggak apa-apa. Kalau mau langsung, asal gini loh. Bikin titik itu adalah menyesuaikan teman-teman. Kalau teman-teman dengan beberapa titik bisa yakin gambarnya benar, oke, beberapa aja cukup. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, nggak ada gambaran sama sekali, ngeblank ini gambarnya kayak gimana, lebih banyak lebih baik. Nah, gimana cara banyakin? Kamu cari aja sin yang kamu tahu nilainya gitu loh. Di sini min pi per 2, aku coba ya min pi per 2. Kalau min pi per 2 jadinya sinus dari min pi per 6. Karena min pi per 2 dibagi 3 atau dikali sepertiga gitu ya. Jadi min pi per 6. Sinus dari min pi per 6. Min pi per 6 itu berarti min setengah. Oke, min setengah min 1 ini jadi min 3 per 2. Gitu ya. Next bisa kita buat 0. Kalau 0 jadi sin 0 itu 0 itu min 1 berarti di sini. Next-nya kita bisa bikin berapa lagi? Kita bisa bikin pi per 2. Kalau pi per 2 jadinya sin pi per 6. Sin pi per 6 dikurang 1. Sin pi per 6 dikurang 1 itu artinya sin pi per 6 kan setengah. Dikurang 1 min setengah. Nah ini, aku udah sebenarnya tadi dari lihat ini udah ada gambaran dia bakal minus semua. Jadi aku tariknya dia sumbunya ke bawah. Gitu, gedenya di bawah, atasnya kecil. Itu kalau udah biasa aja. Kalau nggak biasa, biasain dulu pelan-pelan. Nanti prosesnya akan membawa kamu ke sana gitu. Nah, sekarang apalagi yang bisa? Kita masukin pi juga aman ya. Kita masukin pi, bisa kita tahu nilainya. Sin pi per 3. Pi per 3 itu akar 3 per 2. Berarti akar 3 per 2 dikurang 1. Selanjutnya kita bisa masukin, batasnya kan sampai 2 pi ya. Kita bisa masukin 3 pi per 2. 3 pi per 2. Kalau 3 pi per 2 berarti sinus dari 3 pi per 2 dibagi 3. Oh, jadi pi per 2. Sin pi per 2 itu 1. 1 dikurang 1 itu 0. Terakhir 2 pi. Kalau dimasukin 2 pi berarti sinnya jadi sin 2 pi per 3. Sin 2 pi per 3 itu akar 3 per 2 ya. Akar 3 per 2 dikurang 1. Oke. Akar 3 per 2 dikurang 1. Ini kalau cara pelan-pelan. Buat teman-teman yang belum biasa. Kalau yang udah biasa, mau langsung juga it's okay. Mungkin bahkan better bagi beberapa orang. Gitu ya. Langsung kita sketsa di sini. Misalkan minus pi itu ada di sini. Ini minus pi. Berarti minus pi per 2 itu ada di berapa nih kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 3 kotak di sini. Ini min pi per 2. Ini 0. Ini pi per 2. Ini pi. Ini 3 pi per 2. Ini 2 pi. Oke. Sekarang langsung kita sketsa kalau di min pi. Min pi itu min akar 3 min 1. Oke, itu agak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini min 1 ya. Min 1. Kalau teman-teman nggak tahu itu min akar 3 per 2 itu berapa, ya udahlah. Bisa. Sebenarnya teman-teman kalau boleh pakai kalkulator, dimasukin kalkulator. Cuma di kondisi kalau teman-teman nggak boleh pakai kalkulator, bisa dikira-kira juga sebenarnya. Tapi kalau malas kira-kira, ya boleh secara kasar. Dalam tanda kutip secara kasar. Dia nggak nyampe min 2. Di sini min 2. Nggak nyampe min 2, tapi agak jauh dari min 1. Kira-kira ada di sini ya. Aku pakai merah. Kira-kira ada di sini. Ups. Terus kalau di min pi per 2, min pi per 2 itu min 3 per 2. Min pi per 2 itu min 3 per 2. Oke, dia ada di sini. Kalau di 0 dia min 1. Ini kegeser ya, sorry. Titik yang ini harusnya ada di sini. Nah, ini baru benar. Terus kalau di pi per 2, di pi per 2 nilainya min setengah. Pi per 2 nilainya min setengah. Nah, sekitar sini. Kalau di pi nilainya akar 3 per 2 min 1. Akar 3 per 2 itu lebih kecil dari 1. Jadi kalau di min 1 masih minus. Berarti ya kisaran di sini. And then di 3 pi per 2
0. 3pi per 2, 0. Di 2pi, balik lagi akar 3 per 2 min 1. Berarti kira-kira sama tingginya dengan yang tadi sebelumnya ya. Di sini. Oke. Kalau teman-teman udah ketemu titik-titiknya, bisa langsung digambar nih. Bentar. Coba ya, min pi per 3. Ya, benar kayak gini. Jadi, gambarnya itu kira-kira kayak begini. Sketsa pada interval tuh. Min pi sampai 2pi. Jaraknya berapa itu? 3pi. 3pi, ya benar. Oke, masuk akal. Oke, kayak gini. Jadi ini jawaban untuk sketsa grafiknya. Kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman udah biasa, teman-teman akan lihat bahwa sin pi per 3 itu sin biasa. Kalau teman-teman ingat grafik sin biasa itu kan kayak gini. Sin biasa itu kayak gini. Nah, kalau itu sin X gitu. Kalau Y sama dengan sin X, itu grafiknya itu bentuknya kayak gini. Nah, kalau sekarang, kalau sinnya X per 3 itu semacam di stretch. Dia jadi kayak ditarik. Ditarik kalau gambar ditarik ke samping gitu. Kalau image biasa ada titiknya di sini, teman-teman tarik ke samping, itu dia. Jadi dia makin melar. Makin melar, kalau biasanya periodenya 2pi, sekarang periodenya 6pi. Karena baginya 3. Ibaratnya kalau biasanya 0 sampai 2pi, ini kan kena bagi 3. X-nya 6pi baru jadi sin 2pi, kayak gitu kira-kira. Kalau bisa mencerna logikanya kayak gitu. X-nya harus 6pi dulu, baru kena bagi 3 supaya jadi sin 2pi gitu. Jadi dia akan melar. Periodenya akan jadi 3 kali lipat. Biasanya 3 gelombang, di sini ini jadi 1 gelombang doang gitu. Shoot, gitu. Jadi melar. Nah, terus min 1 itu menandakan dari fungsi yang biasanya, misalkan sinus biasa kita tahunya begini, udah dimelarin, dia turun 1. Gitu, turun 1. Nah, jadi nanti bentuknya kayak gini kurang lebih. Gitu. Ini kalau teman-teman udah biasa, bisa langsung digambar ininya. Set, gitu. Ini, min pi sampai 2pi, berarti jaraknya ini 3pi. Oh, ini harusnya, kalau ini periodenya 6pi, berarti yang ini tuh setengahnya gitu. Dan memang ini setengahnya. Gini, kalau diterusin lagi kan gini, jadi full. Gitu kira-kira. Ini kalau diterusin, turun, naik lagi dikit. Nah, itu jadi 1 gelombang full. Dari sini, turun, naik lagi. Itu 1 gelombang. Kayak gitu. Jadi, ini jawabannya buat sketsanya. Shoot. Gitu doang. Itu buat yang C. Ada yang mau tanya dari teman-teman? Buat 39 yang C ini? Kalau aku terlalu cepat juga kabarin. Minta jelasin ulang, nggak masalah. Ini sesi tutorial. Memang buat teman-teman ngerti. Justru, kalau teman-teman masih belum ngerti setelah tutorial, itu antara PR buat aku ngejelasinnya kurang enak. Kalau nggak, teman-teman malu bertanya. Jadi, pastikan nggak malu bertanya supaya ngerti. Gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, jangan sungkan-sungkan. Open mic boleh. Chat personal ataupun everyone juga nggak apa-apa. Kalau nggak, sambil nunggu ya. Kalau nggak ada juga, aku akan lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 40. Nomor 40 itu ada 2 yang mau kita kerjakan, yaitu C dan F. Dan itu terakhir. Gitu. Aku jelasin terlalu cepet ya kayaknya. Waktunya masih banyak. 40 C dengan F. Kak boleh jelasin sedikit lebih pelan nggak, Kak? Oke, lebih pelan. Terima kasih untuk masukannya. Kayaknya aku memang terlalu cepat. 40 C dan F. Kita coba ya C dan F. Periksa apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Karena waktunya masih banyak, aku akan lebih pelan dan aku akan jelaskan dengan lebih rinci. Fungsi ganjil itu apa, fungsi genap itu apa, bukan keduanya apa. Nah, jadi ketika kita urusan sama fungsi yang namanya ganjil atau genap, ini masih ada plot, jadi aku mau manfaatkan buat bikin grafik. Kalau kita bicara tentang fungsi ganjil atau genap, itu patokannya kita itu ini nih. Aku kasih warna merah deh. Nah, patokan kita itu ini. Sumbu Y. Sumbu Y ini jadi patokan kita ketika kita bicara ganjil dan genap. Nah, kalau yang namanya fungsi genap itu ini jadi cermin. Dia bisa jadi cermin. Kalau misalkan di sini bentuknya kayak gini, misalkan set halo misalnya kayak gitu.
Nah, di sini ini seakan jadi cermin. Bentuk-bentuk fungsi itu bisa macam-macam ya. Cuma ini nggak bisa kayak gini seharusnya. Ini bukan fungsi karena ada dua nilai yang sama di satu titik. Ingat, fungsi itu kalau teman-teman diajarin pakai yang itu daerah asal daerah hasil, nggak mungkin dari sini ada dua nilai. Gitu. Ini bukan fungsi, salah gambarnya. Karena kalau kayak gini ada satu nilai di sini punya dua hasil gitu. Jadi nggak boleh. Ya oke lah. Ini jangan pakai contoh ini. Misalkan kalau aku punya kayak gini, gimana ya bentuk yang menarik? Hmm, set 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 ya udahlah buat asal-asalan doang kok. Nah, kalau aku punya bentuk kayak gitu, seandainya ini adalah suatu fungsi genap, kalau aku tahu dia fungsi genap, berarti bentuk di sini itu seakan-akan jadi cerminnya. Set 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 set. Nah, kayak gitu kira-kira. Ya, nggak terlalu rapi, cuma it's okay. Ini namanya fungsi genap. Fungsi genap itu ini berperan seakan-akan jadi cermin. Gitu. Itu khasnya suatu fungsi genap. Nah, kalau khasnya suatu fungsi ganjil itu kayak gimana? Kalau fungsi ganjil itu beberapa orang nyebut istilahnya itu antisimetri. Antisimetri atau sebenarnya kalau teman-teman di entah SD, SMP gitu pernah belajar yang namanya simetri putar. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau yang disebut fungsi ganjil itu adalah kalau dia punya simetri putar. Dia punya simetri putar dalam artian putarnya itu terhadap titik pusat di sini. Titik pusat yang ada di sini. Gitu. Misalkan bentuknya itu aku punya kayak gini, set set apa ya? Set set ting gitu misalnya. Nah, udah kayak gini. Misalkan aku punya yang di sebelah kanan tuh kayak gini. Nah, yang sebelah kiri kalau dia fungsi ganjil, ganjil ya. Nih, tadi aku nggak tahu kenapa garis bawah genapnya. Kalau dia fungsi ganjil, nah dia itu seakan-akan ini diputar. Diputar terhadap ini, diputar 180 derajat ke sana. Gitu. Atau bisa dibilang antisimetri. Banyak cara ngelihatnya. Teman-teman boleh anggapnya ada bentuk kayak gini, terus diputar 180 derajat ke sana. Boleh juga jadi simetri putar ya, diputar 180 derajat bentuknya sama di sana. Atau ya kalau mau cara pikir lainnya, ini naik ke sini, oh ini turun ke sini. Setelah itu ini turun ke bawah, ini naik ke atas berarti kayak gini. Setelah itu dia melengkung ke sana, ini berarti melengkung ke sini. Terus oh ini turun lagi, berarti naik lagi. Sampai lebih dalam berarti lebih ke atas. Terus ini ke sini berarti. Kayak gitu. Nah, inilah fungsi yang antisimetri. Gitu. Ini harusnya patah ya di sini. Ini bentuknya harusnya patah. Nah, kayak gini. Nah, jadi yang namanya antisimetri itu kebalikannya. Boleh dibilang kebalikannya. Boleh dibilang diputar sama persis. Boleh dianggap ya gitu. Ini naik, ini turun. Ini turun, ini naik. Ini bergelombang ke atas, ini bergelombang ke bawah. Ini ke sana, ini ke sini. Antisimetri. Itu namanya fungsi ganjil. Ini fungsi genap. Fungsi genap benar-benar simetri. Kayaknya lebih gampang. Ini naik, ini ikutin aja naik. Ini turun, ini ikutin turun. Ini ke sana, ini ke sana. Ini turun, turun lagi. Ini ke sana, itu ke sana. Gitu. Selalu 180 derajat. Iya, selalu 180 derajat. Itu definisinya. Dan memang selalu sumbu Y. Selalu sumbu Y. Kecuali disebutkan lain, defaultnya sumbu Y. Defaultnya terhadap sumbu Y yang jadi patokan baik yang genap ataupun ganjil, dan kalau yang ganjil itu 180 derajat. Jadi ini bentuk ini kalau teman-teman putar semuanya 180 derajat nggak ada bedanya. Teman-teman lihat dari sini, teman-teman lihat kayak gini nih sekarang, sama kalau teman-teman layar laptopnya atau layar HP-nya atau tabletnya dibalik. Set, oh bentuknya sama aja, kira-kira kayak gitu. Jadi yang ini diputar sama aja. Kalau ini beda. Yang ini kan kelihatan nih di atas. Kalau teman-teman balik, oh itu kelihatannya jadi di bawah. Ini seakan-akan di bawah nanti. Gitu. Kalau ini teman-teman putar nggak kelihatan bedanya. Memang 180 derajat itu udah kayak tetapannya aja sih acuan kita kayak gitu. Ini juga udah kita acu sumbu Y. Nah, kalau yang bukan keduanya ya udah, berarti yang nggak begini, yang acak-acakan aja. Misalkan ke depannya ini gini, ini mungkin hampir simetri kayak gini. Oh, tiba-tiba gini. Ups, oh dia bisa jadi garis lurus. Keren juga, belum pernah pakai. Gini, gini, gini. Nah, ayo dah, ini bukan ganjil, bukan genap. Dibilang simetris enggak simetris gitu. Ini naik turun gini, ini gini. Sementara dibilang diputar 180 derajat juga enggak. Ya udah, itu bukan keduanya. Gitu. Ini adalah secara visualnya. Secara visualnya kayak gitu. Kalau kita bicara fungsi yang ganjil, genap atau bukan keduanya.
Nah, sekarang kita akan bahas juga gimana rumusan matematisnya. Kita coba sambil kerjakan ya, yang C sama yang F. Gitu. Gimana rumusan matematis untuk ngerjainnya? Sebenarnya kalau kalau teman-teman mau hafalin, teman-teman mau hafalin, fungsi genap itu khasnya adalah fx sama dengan f min x. Sorry, kurungnya f min x. Gitu. Untuk berapapun x-nya. Kalau yang ganjil, khasnya itu fx adalah minus dari f min x. Gitu. Jadi gini ya, seiring teman-teman mengeksplorasi matematika, bukan cuma matematika, fisika juga begitu. Mungkin yang cukup pekat tuh fisika juga. Teman-teman akan belajar bahwa apa yang bisa teman-teman lihat secara visual dengan apa yang digambarkan oleh persamaan itu harmonis, selaras gitu. Jadi yang teman-teman lihat kayak gini, oh bentuknya kayak gini. Persamaannya itu ngomong begini. Apa sih? Kenapa ini bisa diinterpretasikan jadi ini? Oh, kenapa sih yang ini bisa diinterpretasikan jadi ini? Oh, mungkin salah satunya yang aku tahu di TPB itu mungkin beberapa sebagian besar mayoritas tuh bingung. Oh, definisi epsilon delta. Ketika bicara limit ada epsilon delta. Epsilon itu apa sih? Delta itu apa sih? Kenapa dia ngomong begitu? Secara visual maksudnya apa? Teorema nilai antara. Apa itu secara visual maksudnya? Jadi ketika teman-teman belajar matematika, kalau mau pemahaman yang baik dan mungkin menyenangkan, bagi beberapa orang tuh terasa lebih menyenangkan gitu ya. Tapi kalau yang jelas itu pemahaman lebih baik adalah teman-teman harus belajar menyelaraskan antara persamaan yang teman-teman punya dengan bentuk grafik ataupun fenomena yang teman-teman amati sehari-hari. Bukan cuma di matematika ya, sekali lagi tadi di fisika juga gitu kurang lebih. Ada persamaan, persamaan ini ngomong hal yang konsisten dengan apa yang teman-teman lihat sehari-hari. Gitu. Nah, ini maksudnya apa gitu? Persamaan fx sama dengan f min x untuk berapapun x-nya. Kita coba aja kalau x-nya 1, oh f di 1 sama dengan f di min 1. Artinya kalau ada 1 di sini, ada min 1 di sini, katanya ketinggian di sini sama di sini itu sama. Gitu. Oh, kalau ada 2 di sini, ada min 2 di sini, katanya ketinggiannya sama. Itu maksudnya dan itu menggambarkan sifat simetrisnya itu gitu. Kalau ada di sini, ada di sini. Nilainya akan selalu sama. Yang di suatu nilai X dengan minus X. Kalau 5, minus 5 kan berarti ke sini sama panjang jaraknya. Kalau 6, berarti minus 6. Kalau 2, berarti minus 2. Kalau 3, berarti minus 3. Nah, itu selalu ada pasangannya gitu. Dan nilainya ini sama. Itu menunjukkan sifat pencerminan tuh. Kalau di sini, di X dan min X. Di X segini, di min X, kebalikannya, minusnya. Seandainya di sini positif, let's say di sini 5, oh berarti ini min 5, min dari min 5 gitu. Seandainya di sini negatif, minusnya berarti jadi plus. Selalu kebalikannya, minus ini melambangkan kebalikan. Gitu. Minus ini ngomong secara bahasa sehari-hari itu kebalikan. Gitu. Jadi kalau di sini di suatu nilai diambil yang lebih jauh, di sini nilainya ke bawah sana, di sana nilainya kebalikan ini ke atas sana gitu. Jadi ini khasnya. Nah, terus lebih lanjut lagi, kalau kita udah tahu formulanya kayak gini, bukan cuma dihafal, bisa teman-teman pahami juga itu esensi tadi. Nah, sekarang kita bisa coba kerjakan ke yang misalkan C. Kita lihat, kalau ke yang C kan kalau urusannya menentukan ganjil atau genap, itu teman-teman bisa lihatnya apa? Fx dan f min x. Gitu, fx dan f min x. Selalu ke sana. Jadi kalau urusan ngerjain ganjil genap, orientasinya selalu ini, fx dan f min x. Ini kuncinya, jantungnya ngerjakan soalnya itu di dua ini. Oke, fx kita nggak punya masalah. Fx ini ya, udah dikasih tahu di sini. Fx-nya adalah 2x per x pangkat 4 min 1. Fx-nya ini 2x per x pangkat 4 min 1. Gitu. Nah, kalau f min x apa berarti? Sama kayak tadi idenya. Idenya yang kayak kita komposisi tadi ya. Kayak kita mengkomposisi tadi. Nah ini, apa bahan baku yang dimasukkan? Fx itu adalah x ditambahin 5. Kalau bahan baku yang dimasukkan adalah ini, ya ini ditambahin 5 gitu. Ininya seakan-akan jadi x-nya di sini. X-nya disubstitusi dengan yang ini gitu. Menghasilkan dia tambah 5. Nah, jadi sama juga di sini. Kalau f min x, berarti yang dimasukkan sebagai bahan baku itu min x. Gitu. Yang tadinya sebelumnya ini x semua, kita ganti jadi min x. Kalau di atas ada 2x, berarti fx-nya f min x itu apa? 2 dikali min x. Per yang bawah, x pangkat 4 berarti minus x dipangkat 4 kali ini, min 1.
Gitu. Nah, berarti kalau F min X ini apa jadinya? Yang atas jadi min 2X per. Yang bawah ini apa? Yang bawah min X dipangkat 4. Min X kali min X kali min X kali min X. Tetap jadi X pangkat 4 ya. Dikurang 1. Gitu. Nah, menarik ya. Jadi ini apa? Minus 2X per X pangkat 4 min 1. Dan yang di dalam sini, yang ini tuh nggak lain adalah Fx. Gitu. Fx-nya kan nih, 2X per X pangkat 4 min 1. Oh, berarti F min X ini sama dengan minus dari Fx. F min X sama dengan minus Fx. Artinya apa ini? Ini yang ini. Aku balik tadi. Aku tulisnya di sini dibalik, tapi sebenarnya kan tinggal kali min 1 kali min 1, jadinya minus Fx sama dengan F minus X gitu. Ya, boleh juga. Jadi, properti ini, untuk fungsi yang barusan ini, dia memenuhi propertinya fungsi ganjil. Gitu. Jadi jawabannya, buat yang C, ini fungsi ganjil. Gitu ya. 40C fungsi ganjil. 40C fungsi ganjil. Satu lagi, 40F. Fx sama dengan X sin X. Fx sama dengan X sin X. Lagi, tadi aku bilang di awal, kalau ngurusin ganjil genap, orientasinya Fx sama F min X. F min X-nya berarti apa? X-nya diganti jadi min X sin min X. Gitu. Terus, mau diapain udah kayak gini? Kelihatannya nggak bisa disama-samain sama sekali. Oh, jangan lupa, kita punya identitas. Jadi kalau mau nyamain, kan target kita, mau lihat apakah ada kesamaan gitu. Kalau mau nyamain, kita lihat sin X sama sin min X. Nah, ini hafal identitas trigonometri. Atau kalau sense logikanya jalan, boleh gitu. Dekati pakai logika. Kita punya sin dari min X, itu sama dengan min sin X. Ini teman-teman belajar ketika teman-teman yang ada identitas-identitas sin dari X tambah pi per 2, atau sin dari X minus pi per 2 itu sama dengan apa? Sin dari X ditambah pi ditambah 180 derajat, sin dari X dikurang pi, dan seterusnya gitu. Di sini teman-teman belajar juga sin min X sama dengan minus sin X. Gitu ya. Jadi, sin minus X ini bisa kita ganti. Jadinya min X dikali minus sin X. Oh, hasilnya berarti X sin X. Gitu. Oh, sama. Ini sama ini. Jadi Fx sama F min X-nya sama persis. Fx sama dengan F min X. Jadi di sini propertinya fungsi genap gitu. Jadi terpenuhilah buat yang 40 F itu adalah fungsi genap. Selesai. Gitu. Nah, dan belum kalau udah dapet jawabannya, selama ini konteksnya lagi latihan, lagi ngerjakan buat ngelatih diri, kan teman-teman bisa periksa juga. Teman-teman bisa buka plotter, entah Desmos, entah GeoGebra, entah ya banyak lah plotter di internet. Cari aja juga graph plotter gitu, akan muncul semua brand-brand berbagai macam gitu. Jadi teman-teman bisa konfirmasi, bisa cek juga gitu ke internet, apakah bentuknya memang yang ini tuh simetris, apakah yang ini bentuknya antisimetri, bisa teman-teman cek gitu. Kalau memang benar, berarti jawaban teman-teman benar. Selesai. Gitu. Oke, sekarang aku buka sesi pertanyaan buat yang 40. C dan F. Ada yang mau ditanya? Intinya itu ya tadi. Cek Fx dan F min X. Kita masih ada 13 menit sebetulnya. Oke, kalau memang nggak ada yang mau ditanya, sekarang aku buka sesi untuk pertanyaan di luar soal-soal yang aku bahas. Teman-teman boleh tanyakan soal-soal di luar yang aku bahas. Atau hal-hal yang lebih mendasar. Di matematika tuh sebenarnya aku bingung ini deh, Kak. Dan ini sering kepake kayaknya di ngerjain soal aku jadi bingung gitu. Misalnya boleh juga. Atau yang sebelum-sebelumnya tadi ada yang mau ditanya, boleh. Nggak ada nih? Lancar-lancar matematikanya? Oke deh, kalau gitu aku buka lagi sesinya. Nggak harus tentang soal matematika. Teman-teman boleh tanya apapun. Boleh di luar matematika. Informasi perkuliahan.
hal-hal yang mungkin berguna untuk kuliah atau apapun, atau ya apapun lah, teman-teman mau tanya apa out of topic juga nggak masalah gitu. Nggak ada? Mau langsung ditutup aja sesinya? Pulang lebih cepat? Maksudnya selesai lebih cepat? Gimana? Aku perlu pendapat kalian. Pulang, Kak. Oke, pulang misalnya. Di chat yuk, di chat. P, yang satu, yang setuju satu misalnya gitu. Atau apalah, terserah kalian. Mau gimana? Masih ada waktu 12 menit. Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanya ataupun disampaikan? Ayo, gimana? Aku belum ada. Oke, ketik satu untuk setuju bubar duluan. Udah sore, sebentar lagi jam berbuka nih. Oh, nggak ada yang setuju bubar duluan. Oke, kalian mau mau apa? Sharing juga boleh. Udah, apapun lah, sesi bebas sekarang, sesi bebas. Anggap aja bukan mata kuliah, anggap aja waktu luang. Tanya-tanya kehidupan perkuliahan atau apapun, terserah. Wah, gimana nih? Nggak mutualan IG. Oke, ada yang PC mutualan IG. Oke, boleh mutualan IG ya. Eh, Oke, apa lagi? Nikmatin aja sesi kayak gini. Kalau mau bubar duluan juga bilang. Ini bingungnya tuh nggak mau bubar duluan, tapi nggak ini juga. Di dalam sini mau ngapain gitu. Halo, Halo, ya? ya paling sambil ini aja ya Dan ya, apa ngerjain kuisnya. Oh, Kayaknya oke, udah kalau pada gitu aku drop link capek quiznya juga. duluan ya sekarang. Ya, Oke, aku akan kasih link quiznya. Teman-teman boleh siapkan, dikerjakan sampai nanti malam gitu ya. Ini quiznya ya, untuk di close book apa open book, Kak? open aja, bebas aja itu santai. Open, oke. Berarti kalau gitu teman-teman kalau ada yang bingung jangan sungkan tanya aku. Oke, ini aku share di chat ya. Itu link buat yang perlu teman-teman kerjakan dari sesi tutorial hari ini. Gitu. Boleh teman-teman lihat dulu itu soalnya kita masih ada 9 menit. Kalau ada yang bingung dari soal itu, mau tanya, sok. Oke, aku akan standby di sini sampai 17.40. Di 17.40 nanti aku akan tutup sesinya. Teman-teman boleh sesi bebas di sini denganku. Mau tanya materi boleh, tanya di luar materi juga boleh. Mau cerita juga boleh kalau memang mau didengar teman-teman ada cerita apa. Nggak masalah sih buat aku. Semangat tuh.
Terima kasih, Kak. Oke, oke. Kalau yang mau live duluan juga nggak apa-apa. Dan Kak, saya mau izin live, Kak. Terima kasih. Oke, oke. Silakan yang mau langsung live juga nggak apa-apa. Aku standby di sini sampai 17.40. Di 17.40 aku tutup secara formal. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau ditanya, lihat soal ada yang bingung, boleh juga di sini masih ada beberapa menit. Oke, makasih, Kak. Ya.
Oke, di 17.40 ini masih ada 3 teman kita di dalam sini. Ada yang mau ditanya kah? Ada yang mau disampaikan kah? Aman kok. Aman. Oke, kalau gitu aku tutup secara formal sesi hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah datang. Stop share dulu. Recordingnya juga aku stop.